Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di Ihin Utan Channel. Ya, kali ini saya ingin memberikan beberapa macam tutorial untuk teman-teman. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa dulu ya, subscribe dulu, kemudian tekan loncengnya, tekan belnya, dan jangan lupa like ya, dan share. Dan nanti kalau ada video baru ya, teman-teman yang akan pertama menerima tutorial dari saya. Terima kasih, saya dari Bukit Mantar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi teman-teman, rekan-rekan guru di Ihin Utan Channel. Kali ini saya ingin membuat tutorial tentang cara membuat kelas virtual dengan menggunakan Google Classroom di HP Android ya. Ini dalam rangka kita menyiasati musibah coronavirus ya, sehingga diakibatkan sekolah siswa-siswa kita diliburkan, atau bukan diliburkan, di lockdown istilahnya, belajar di rumah selama 14 hari ya, untuk menghadapi perkembangan virus corona itu. Tetapi meski demikian teman-teman, pembelajaran itu bukan terhenti ya. Pembelajaran tetap berlangsung ya, dengan siasat dan strategi masing-masing sekolah untuk memantau siswanya di rumah. Nah, barangkali ini bisa menjadi salah satu solusi ya. Google Classroom ini bisa menjadi salah satu solusi sebagai kelas virtual ya, atau pembelajaran secara online melalui melalui internet ya, dengan menggunakan Google Classroom ya, untuk menyiasati daripada keadaan seperti ini. Atau dalam keadaan biasa saja sebenarnya Google Classroom ini sangat bagus juga digunakan ya. Nah, baik, langsung saja kita coba membuatnya ya. Cara membuatnya ya di HP Android ya. Tapi sebelumnya silakan di subscribe dulu, kemudian ditekan belnya, dan jangan lupa di like dan di share ya. Nah, pertama-tama kita membutuhkan aplikasinya dulu ya. Caranya adalah dengan cara mengambil dari Play Store. Kita ambil dari Play Store, kemudian kita klik Google Classroom, ini sudah ada. Klik aja di atas Google Classroom. Nah, inilah tampilan Google Classroom. Kemudian langsung kita klik installnya. Ya, kita klik install. Ya, kita klik install. Kita tunggu ya, sebentar lagi kayaknya selesai. Ya, kayaknya udah selesai ya. Nah, kita ke desktop atau beranda HP saya ini. Kita back, kemudian kita lihat mana dia? Sudah terinstall, sudah ini. Google Classroom sudah ada, lalu kita klik ikonnya ya. Classroom. Nah, setelah itu kita klik Get Start ya, Get Start. Nah, di sini ada beberapa macam akun Gmail ya. Kebetulan saya punya 3 akun Gmail di sini. Nah, kalau misalnya Bapak-bapak guru mau menambah akun, klik aja yang paling terakhir ya, di centang begini ya. Kemudian diklik OK, maka kita akan membuat akun baru Gmailnya. Tapi saya sudah punya akun di sini. Saya coba pilih satu saja ya. Misalnya saya pilih yang ini saja, yang tengah ini. Yang ini aja ya. Kemudian saya klik OK. Nah, lalu kita dibawa ke halaman ini, kemudian membuat kelas ya, create class to get started ya. Untuk memulainya maka kita membuat kelas. Bagaimana cara kita membuat kelas itu ya? Ya, cara kita membuat kelas itu teman-teman ada di atas, bagian atas itu ada tanda plus ya. Di bagian atas ya, ada tanda plus. Ya, kita klik aja tanda plus. Di situ ada dua pilihan ya, ada join kelas.
Kemudian ada membuat kelas, ya. Ada join kelas dan ada membuat kelas, ya. Kalau join kelas ini untuk siswa kita, kemudian kalau create kelas ini adalah untuk kita, ya. Nah, kalau kita pilih adalah create kelas, ya. Create kelas, ya, membuat kelas. Nah, di sini ada apa namanya, perjanjian nih kayaknya, ini ada statement, ya. Ini intinya setelah kita telah membaca dan mengerti apa tulisan yang ada di atas, ya. Dan ini kalau kita setujui maka kita centang di sini, baru kita continue, ya. Kalau tidak dicentang ya tidak bisa continue, tidak bisa kita buat kelasnya. Nah, kalau kita berikan nama kelas kita, ya saya taruh misalnya kelas saya namanya kelas apa namanya? Kelas 8 misalnya. 8A. Misalnya 8A atau 81 tergantung Bapak guru, ya. Ibu guru silakan aja. Kemudian seksinya, seksi apa? Sectionnya itu ya mau lebih spesifik kelasnya ya. Apa misalnya kita taruh ini bisa juga kosong, ya. Kalau room ini misalnya room A atau room 1 misalnya ini sudah ada di atas, saya taruh kelasnya 8A ya, ini roomnya A. Jadi nggak perlu lah saya isi ini. Tergantung Bapak guru, Ibu guru juga kalau mau isi silakan aja diisi. Kemudian subjeknya saya taruh mata pelajaran misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tergantung, ya. Misalnya saya taruh PA, I, B, P, ya. Atau kalau guru IPA ya taruh saja IPA, kalau guru bahasa Indonesia taruh aja bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau apa saja. Kemudian setelah itu kita klik create yang ada di atas ini, ya, membuat, ya. Klik, ya. Kita klik. Nah, ini sudah ada, ya. Sudah ada. Kita sudah jadi satu kelas, ya. Berarti kelas 8A sudah terbentuk, ya. Saya hanya mencontohkan membuat kelas saja, ya. Jadi saya ulangi, ya. Cara membuatnya tadi itu saya ulangi, ya. Ya. Kalau kita membuat kelas lagi, misalnya kita mau tambah kelas 8B misalnya, klik yang di atas, kemudian create kelas, ya, kemudian buat lagi seperti tadi itu. Nah, ini cara membuatnya saja, ya. Setelah itu kita sudah membuat kelas 8A. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kelas ini, karena kelas ini belum terisi, ya, di sini masih kosong, no student, ya, kosong, ya, belum ada muridnya. Karena tidak mungkin ada muridnya kalau kita tidak mengisi dengan muridnya. Lalu bagaimana caranya, Pak? Ya, bagaimana caranya? Nah, kita isi saja, ya, caranya, ya. Ambil kode kelas ini yang ada di dalam ini, ada di sini tanda setting yang di atas bagian kanan, ya. Klik saja tanda setting, ya. Kemudian lihat di general. Di sini ada kode di sini, ya. Kode kelas, ya. Kelas kode di sini diambil kode ini, ya. Di-copy saja kode ini. Kemudian nanti kode inilah yang akan kita bagikan kepada siswa kita, ya. Kepada siswa kita. Nah, kita bagikan di kelas 8A. Jangan ke 8B atau ke 8C, karena masing-masing kelas itu punya kode kelas masing-masing. Nah, kita bagikan ke siswa kita yang kelas ada di kelas 8A ini, kode tadi. Kemudian mereka nanti akan masuk, ya, ke sini, kemudian mengklik tanda ini, kemudian akan mengikuti join kelas di sini. Lalu mereka akan menempelkan di sini, ya, kode tadi itu. Maka nanti mereka dengan otomatis akan menjadi peserta di dalam kelas 8A ini. Itu caranya bagaimana supaya bisa siswa kita ada di sini. Kemudian apa saja yang ada di dalam menu-menu atau fitur-fitur yang ada di dalam per kelas ini. Pertama ada stream, kemudian ada classwork, kemudian ada people, ya. Yang paling penting di sini adalah stream dan classwork-nya ini. Ya, kalau stream-nya ini di sini adalah tempat pembicaraan orang-orang di dalam kelas 8A. Jadi siswa kita nanti akan berdiskusi di dalam ini, di dalam stream ini, ya. Akan berdiskusi di sini nanti, ya. Mereka akan berdiskusi, membahas apa saja, ya. Lalu guru bisa mengklik share yang ada di sini, share with your class, ya. Bapak guru bisa mengetik apa saja, materi kelasnya, ya, di copy paste yang ada di sini sebagai materinya nanti. Kemudian nanti diklik tanda panah yang ada di samping ini, ya.
Ini lalu diklik, maka nanti akan, misalnya saya coba, selamat pagi anak-anak. Saya contohkan saja, selamat pagi anak-anak, misalnya. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, misalnya ini ya. Lalu saya klik tanda panah yang ada di sini ya. Post ini kita posting ya, saya postkan. Nah, nanti akan kelihatan di sini ya. Akan kelihatan di stream ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nanti anak-anak akan menjawab di sini. Ini jadi beranda tempat siswa dengan guru berdiskusi dan teman-temannya ya. Kemudian di dalam stream ini juga, kalau kita klik tanda yang ada di sini, tanda yang ada di atas ini, ya, ini adalah menu-menu yang bisa kita ambil. Misalnya kalau kita mau ambil materi dari drive Google kita, klik aja drive ini, ya, klik aja di sini. Maka nanti kita akan mengambil dari komputer, dari mana itu, ya, dari apa saja itu materi yang akan kita mau share ke halaman stream tadi beranda itu. Kemudian kita bisa juga mengambil link YouTube misalnya, atau link video. Ada video yang menjadi bahan kita untuk mengajar, lalu bisa kita linkkan dia ke sini, kita klik link, taruh saja linknya di sini, link video YouTube-nya misalnya tentang pembelajaran apa. Ya, kita add dia, nanti kita tambah, kita klik add ya. Kita klik add, maka nanti videonya akan langsung masuk ke stream ini ya, langsung masuk ke sini ya. Sini nanti akan dipantau oleh siswa kita. Kemudian ada lagi juga file ya. Apabila Bapak Ibu mau menambah file materi ada di dalam di dalam laptop, di dalam HP kita yang sudah kita sediakan, silakan aja. Filenya yang ada di sini kita share ya, kita klik file, nanti maka dia masuk ke dalam stream ini. Atau kita mengambil foto atau recorder video ya. Ini tersedia di dalam ini semua ya. Ini kalau di stream ini. Kemudian kalau di classwork ya, pekerjaan kelas ya. Di pekerjaan kelas ini Bapak Ibu lihat menunya di samping ini, kan ada tanda plus di sini yang biru ini ya. Ya, ada yang biru ini, ya, tanda plus di sini. Nah, di sini ada beberapa ya, ada tugas, ada soal, ada materi, ada topik ya. Ya, semuanya ya. Ini bisa diklik ya, dibuat apa saja ya. Tugasnya, kemudian apa saja materinya. Kemudian di sini ada question soal ya. Bapak Ibu bisa buat soal di sini ya. Instruksinya, ini soalnya, ini instruksinya. Kemudian ini bentuk soalnya ya. Misalnya short answer, menjawab pertanyaan singkat misalnya. Atau multiple choice ya. Pilih saja multiple choice ya. Ini opsi 1A, opsi 2B, C, misalnya tambah aja, klik di sini, klik yang bawah ini, ya, terus opsi 2, ya, dan seterusnya E3, nah B, C, D misalnya, ya, tinggal kita ganti aja ini misalnya D, opsi C misalnya kan, seperti itu ya, D, B, A. Nah, berarti kalau pilihan ganda ya, nah, itu tinggal kita buat saja soalnya di sini ya. Nah, ini hanya sekedar secara garis besar aja ya. Nanti Bapak Ibu bisa praktek sendiri membuatnya. Ya, cancel aja, discard ya. Kemudian ya, saya kira ini sudah ya, materi. Ini materi Bapak Ibu bisa taruh di sini ya. Kita apa materinya, deskripsinya apa ya, topiknya apa, bisa ditaruh di sini, materi pembelajarannya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Kemudian stream dan classroom ini yang paling penting. Kemudian kalau Vival ini ya, di sini kita bisa menambah siswa kita ya, nama dan emailnya. Kemudian di sini kita juga bisa menambah guru pendamping, juga bisa di sini. Nah, ini coba-cobalah Bapak Ibu membukanya nanti ya, bagi yang sudah sudah biasa menggunakan Google Classroom ya, saya kira ini sudah tidak jadi masalah ya. Bagi yang baru ya silakan aja coba-coba, mumpung kita sekarang punya
media ya, punya teknologi ya. Karena saya rasa tidak ada siswa yang tidak punya HP juga ya. Di rumah bisa dipinjamkan dari orang di rumah mereka itu. Artinya arti pembelajaran kita akan berlangsung secara kontinu dan tidak terhalang oleh waktu dan tempat ya. Saya kira inilah cara-cara, salah satu caranya kita mengatasi keadaan pembelajaran kita yang kekurangan waktu atau terbatas oleh waktu dan tempat. Saya kira ini Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan tutorial saya yang singkat ini dapat berguna ya. Dan silakan saja di install, kemudian kita mulai sekarang menggunakan Google Classroom ya, atau juga ada aplikasi lain ya. Bukan masalah aplikasinya, tetapi kemauan kita mau atau tidak menggunakannya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.